kalau ada pilkada di Jakarta, ini pilkada apa? Ibu kota atau DKJ? Nah ini yang harus ini jadi Jokowi membahayakan posisi Indonesia terkait dengan ibu kota. Negara ini sudah amburadul sekali di bawah pemerintahan Jokowi gitu. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Sahabat BN, tokoh yang satu ini keberaniannya membuat kita jadi merasa ngeri, merinding. Bulu kuduk kita mendengarkan pembicaraannya yang begitu tajam kepada pemerintahan Presiden Jokowi sekarang ini. Pokoknya kita ngeri mendengarnya. Dia kuliti pemerintahan Jokowi ini dari berbagai sisi, terutama tentang IKN. Disebut bahwa ibu kota adalah pemerintah daerah, ibu kota negara dalam bentuk badan otorita. Nah ini yang melanggarnya karena pemerintah daerah adalah hanya bisa berbentuk provinsi, kabupaten, atau kota. Tidak bisa berbentuk badan otorita. Itu pertama. Kepemilikan lahan Indonesia itu ada di pemerintah daerah. Apakah itu kabupaten atau kota? Oleh karena itu, kita rakyat membayar pajak bumi dan bangunan itu kepada pemerintah daerah, bukan kepada pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu tidak ada lahan. Undang-undang DKJ ini sudah disahkan. Jadi sekarang kalau gubernur yang sekarang, kalau ada pilkada di Jakarta, ini pilkada apa? Ibu kota atau DKJ? Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, salam akal sehat, itu yang penting. Tadi ya beberapa sudah disampaikan, tetapi saya ingin mempertegas lagi pendapat saya bahwa TPUA minta untuk proyek IKN ini dibatalkan. Cara membatalkannya ada beberapa cara. Tetapi kalau pendapat saya adalah bahwa ini wajib dibatalkan. Karena undang-undang IKN ini adalah melanggar konstitusi. Melanggar konstitusi, IKN ini bentuknya apa? Pemerintah daerah apa bukan? Pemerintah daerah di dalam undang-undang IKN ini kota, namanya kota pemerintah daerah. Otorita adalah badan administrasi. Jadi ini adalah pemerintahan daerah. Disebut bahwa ibu kota adalah pemerintah daerah, ibu kota negara dalam bentuk badan otorita. Nah ini yang melanggarnya karena pemerintah daerah adalah hanya bisa berbentuk provinsi, kabupaten, atau kota. Tidak bisa berbentuk badan otorita. Itu pertama. Kepemilikan lahan Indonesia itu ada di pemerintah daerah. Apakah itu kabupaten atau kota? Oleh karena itu, kita, rakyat, membayar pajak bumi dan bangunan itu kepada pemerintah daerah, bukan kepada pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu tidak ada lahan. Untuk daerah khusus seperti Jakarta, kita ke pemerintahan daerah.
di IKN itu dengan badan otorita mereka itu melakukan aneksasi terhadap daerah seluas 256.000 hektar. Itu dimiliki dan masuk penerimaannya itu ke dalam APBN. Ini tidak boleh. Ini harus ke pemerintahan daerah. Tidak ada ini ke pemerintahan, nggak boleh APBN menerima itu. Kenapa ini dibentuk sebagai pemerintahan dalam bentuk badan otorita yang melanggar konstitusi? Karena di sini adalah pemerintahan Jokowi ini mau membangun IKN itu melalui APBN. Karena tanpa APBN tidak mungkin daerah bisa membangun ini. Inilah tujuan dari awalnya. Bahwa publik dibohongi, tidak ada dana APBN apa segala, kita sudah tahu bagaimana pembohongan-pembohongan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan ini. Pembohongannya ini begitu sistematis sampai diberitakan secara sistematis terstruktur bahwa sudah ada investor asing, sudah ada SoftBank, sudah ada dari Saudi Arabia, dari Qatar, dan lain-lainnya. Tapi itu semuanya pembohongan semuanya. Karena apa? Karena itu semuanya dinyatakan hanya sepihak oleh Indonesia. Tidak ada orang kalau mau investasi adalah mereka melakukan press conference, ya, lalu mengatakan, ya saya berminat. Tidak ada satupun jejak yang mengatakan investor asing itu mengatakan bahwa dia berminat untuk investasi itu. Jadi ini sudah pembohongan terstruktur sekali. Jadi ini wajib batal. Apa konsekuensinya? Ya konsekuensinya tadi yang sudah dikatakan bahwa ini terjadi kerugian negara. Kerugian negara ya harus diusut. Jadi di situ dikatakan bahwa SoftBank mau investasi 30-40 miliar. Ini tidak ada malunya pejabat ini. Nguber-nguber sampai ke Qatar. Nguber-nguber sampai ke Saudi Arabia. Minta-minta untuk investasi. Sampai kalau nggak salah ada jalan tol dinamakan MBZ. Ini gimana? Itu pun dikorupsi kan. Sangat luar biasa gitu. Nah, jadi ini mau tidak mau bahwa ini harus wajib batal. Jadi saya sarankan TPUA ini mau jalan apapun ini harus batal. Tadi Bang Egy mengatakan bahwa ada beberapa cara. Tetapi saya melihatnya adalah bahwa gugatan ke MK ini harus segera dilakukan. Karena ini adalah bukti bahwa ini adalah melanggar. Bahwa kalau dengan DPR mengkoreksi, lalu Perpu mengkoreksi dan sebagainya, itu seolah-olah tidak ada pelanggaran. Pelanggaran ini tidak bisa didiamkan. Jadi ini harus dilakukan bahwa nantinya ada, karena toh proyek ini akan mangkrak juga gitu. Tidak mungkin bisa diteruskan dengan APBN kekuatannya segini. Tahun ini aja sampai dengan Januari sampai April, penerimaan pajak ini sudah turun 8%. Seharusnya naik 8%. Jadi secara total sudah diskrepensi, ada selisih dengan target itu sudah 15, nantinya akan menjadi mungkin antara 15 sampai 20%. Selisih penerimaan pajak. Turunnya, selisihnya adalah penurunannya shortfall, itu adalah sekitar mungkin diperkirakan bisa sampai 15%. Jadi tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau yang tadi dikatakan bahwa oh ini siapa Luhut ya, minta bahwa ini ditambahkan apa segala, ini melanggar undang-undang APBN. Karena apa? Karena tidak ada detailnya. Karena apa? Undang-undang APBN itu setiap pengeluaran di dalam APBN harus sudah dirinci unit organisasi dan fungsi dan program. Jadi ini tidak ada gitu. Masa seenaknya aja, oh ya ini tinggal ditambahkan, nggak ada. Seperti juga waktu itu Bansos. Bansos itu tidak ada dananya. Harusnya adalah melanggar konstitusi gitu kan. Karena melanggar undang-undang APBN gitu. Ya. Jadi merugikan keuangan negara. Terus poin selanjutnya adalah undang-undang DKJ ini sudah disahkan.
daerah khusus Jakarta. Jakarta ini sudah bukan ibu kota lagi. Meskipun ada embel-embelnya, ini berlaku efektif, tetapi katanya berlaku tergantung dari kapan Perpres itu dikeluarkan. Artinya apa? Artinya kan tidak ada ketidakpastian kan? Siapa sekarang? Kapan itu Perpresnya keluar? Apakah besok, bulan depan, tahun depan, setahun lagi, 2 tahun lagi? Ini kan tidak ada kepastian. Jadi sekarang kalau gubernur yang sekarang, kalau ada pilkada di Jakarta, ini pilkada apa? Ibu kota atau DKJ? Nah ini yang harus ini jadi Jokowi membahayakan posisi Indonesia terkait dengan ibu kota. Dan letak ibu kota ini sangat strategis, semuanya harus ada di situ gitu. Jadi di dalam undang-undang kita itu semuanya ada. BPK harus ada perwakilan di setiap provinsi dan ibu kota. Jadi dia punya berdirinya itu harus di ibu kota. Beberapa institusi negara itu harus ada di ibu kota. Sekarang kalau ibu kota IKN-nya sudah harusnya secara undang-undang dia sudah berlaku. Tapi kemudian Perpres mengatakan baru berlaku setelah Perpres, yang mana lebih kuat? Kan undang-undang lebih kuat, Perpres kan tidak kuat. Nah ini masalahnya gitu. Jadi undang-undang ini sudah mengatakan bahwa undang-undang IKN ini sudah berlaku. Ini siapa yang mengatur negara ini bisa ke undang-undang gitu dibilang bahwa Perpres akan lebih kuat dari undang-undang gitu. Undang-undang ini diatur Perpres gitu. Jadi ini sudah negara ini sudah amburadul sekali di bawah pemerintahan Jokowi gitu. Jadi tidak bisa tidak bahwa ini harus dibatalkan dan Jokowi termasuk di dalam UIKN ini harus dimintakan pertanggungjawabannya gitu kan. Kapanpun apakah dia masih menjabat atau setelah menjabat, saya rasa ini semuanya harus digugat dan TPUA ini saya harapkan juga mempunyai akan mengadvokasi untuk hal ini penegakan kedaulatan dari kita punya hukum. Terima kasih. Sahabat BN, penyampaian tokoh kita yang satu ini benar-benar membuka cakrawala berpikir kita tentang kepemimpinan Presiden Jokowi sekarang ini. Ini benar-benar mengerikan. Mari kita renungkan bersama sahabat BN. Sesungguhnya negara ini akan dibawa kemana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.